Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara atau kriteria teman yang soleh? Supaya kita tidak salah pilih teman. Karena kita berada di zaman yang amburadul. Orang yang jujur kadangkala jadi pembohong. Orang itu orang jujur. Tapi karena media, karena apa? Orang yang waras dianggap gila. Di zaman sekarang ini. Sampai ada seorang di Jakarta. Iya. Nah, orang ini punya hotel syariat. Padahal dulu hotel ayahnya udah hotel yang gak benar. Ketika ayahnya meninggal dunia, dia berusaha memperbaiki hotel-hotel itu. Yang awalnya ya biasa ada prostitusi, ada minum-minuman macam-macam. Dia mulai bersihkan. Apa kata pegawai-pegawainya? Loh, kamu waras kata dia. Dipikir gak waras. Ketika orang mau jadi baik, dikucilkan sama mereka. Ketika orang jujur, diasingkan sama mereka. Ketika orang lurus, dianggap bengkok oleh mereka. Maka tentunya kita sekarang harus belajar. Terus gimana Ustaz cari teman? Di surat Al-Kahf, karena di belakang anak ini ada tulisannya Kahf. Paling enggak hari ini kita baca surat Al-Kahf. Di surat Al-Kahf ayat 28. Allah memerintahkan Nabi untuk memilih teman-teman duduknya. Kita akan renungkan dari ayat ini apa saja tuh kriteria teman-teman yang seharusnya kita dekati mereka. Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah mengatakan wasbir nafsak, tahanlah dirimu. Bersama siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi dan petang. Kau lihat dia sholat subuh di masjid, insya Allah. Kau lihat di malam hari dia berangkat ke masjid, ibadahnya kencang, insya Allah. Tapi nggak cukup jemaah. Allah mengatakan yuriduna wajha. Ibadahnya bukan riya. Tapi yang orang memang benar-benar beribadah lillahi ta'ala. Dan mereka ini nggak harus kaya. Barometernya bukan fulus. Tapi memang itu orang kaya kumpulnya sama orang kaya. Orang miskin kumpulnya sama orang kaya. Kepingin kumpul orang kaya, cuma nggak punya. Hanya kumpulnya sama yang miskin-miskin mereka. Allah perintahkan nabinya untuk mencari teman orang-orang yang ahli ibadah, tekun beribadah pagi dan sore. Salah satunya rumah Allah jadi standar. Kalau lihat dia di rumah Allah, insya Allah. Ini kalau masjidnya dekat. Kenapa kita nggak sholat di masjid tadi Ustaz? Masjidnya jauh. Anak tanya masjidnya dekat Ustaz, dekat kalau naik mobil dekat. Kalau jalan kaki jauh. Dan kau lihat orang ini ketika waktu sholat dia luangkan waktunya untuk sholat. Dan kau lihat keikhlasan di wajah dia. Ustaz, emangnya ikhlas bisa dilihat Ustaz? Kelihatan kadang-kala jemaah. Orang yang ikhlas dan orang yang pura-pura beribadah. Ada orang-orang yang pura beribadah. Anak punya ibu. Subhanallah, abah anak sering godain ibu anak. Jadi ada orang dari gunung itu sering datang ke rumah. Dia menawarkan untuk piara sapi, dia menawarkan untuk beli tanah atau apa, kebun macam-macam. Terakhir baru ketahuan ternyata orang itu pura-pura orang baik. Jadi setiap ke rumah dikasih makan selalu mengatakan puasa. Ayo kata, enggak, saya lagi puasa. Ya. Antum melihat orang puasa sunnah, orang benar ya. Ternyata dia itu, jadi mungkin 300 meter dari rumah itu ganti baju takwa. Jadi pura-pura jadi baik, jemaah. Ternyata maling. Nah, maka kita perlu lihat. Dan orang soleh itu kelihatan dari wajahnya. Wajah maling kelihatan sebenarnya. Wajah pencopet antum kalau di kerumunan, masya Allah, kerumunan di pasar lihat kelihatan, oh ini pencopet ini. Antum naik kereta, ada orang jalan, dari jalan tuh kelihatan bahaya nih orang. Seperti itu.
Maka kita perlu mencari sahib yang ahli ibadah dan ikhlas dalam ibadah dia, bukan pura-pura. Ya kita berhusnudzon kepada saudara kita. Ya paling tidak tanya sama keluarganya gimana fulan, sebelum kau berteman dengan dia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Engkau jangan melewatin mereka. Matamu akhirnya enggak mau berteman dengan mereka, Masya Allah. Ibu, kayaknya ibu di atas itu. Masya Allah. Tapi kalau enggak kuat naik, duduk aja ibu, enggak apa-apa. Jangan sampai melampaui batas, akhirnya meninggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi cari teman, jangan yang ambisius cari dunia. Soalnya kadang-kadang dia hanya memanfaatkan engkau. Kalau kau lihat dia suka dunia, omongannya tentang dunia, dia dekat sama kau, berarti dia ada sesuatu maksud di sana. Maka kau perlu berpaling dari mereka. Kenapa? Karena dia hanya akan mengingatkanmu kepada dunia. Dia akan memujimu ketika kau sukses. Dan dia akan meninggalkanmu ketika engkau sudah terpuruk. Turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nih, engkau jangan mentaatin orang-orang yang mereka lalai dari mengingat kami. Jadi cari teman yang suka berzikir. Apa tanda orang suka berzikir? Apa orang berzikir pakai kalung tasbih? Masya Allah. Bisa jadi enggak. Karena ada yang kalung tasbih cuma sebagai hiasan aja. Atau sekarang Masya Allah ada yang pakai cincin tasbih. Antum lihat tuh ada cincin tasbih. Tasbih digital. Masya Allah. Kalau antum melihat orang pakai tasbih digital, apakah dia orang yang ahli berzikir? Bisa jadi berzikir, bisa jadi tidak. Tapi kau melihat orang yang ahli berzikir, wajahnya kelihatan. Bibirnya senantiasa dia berhenti di pojok sana menanti sesuatu. Astagfirullah, astagfirullah. Kadangkala dia menunggu di rumah sakit atau apa, dia buka zikir pagi sore, dia buka Al-Qur'anul Karim. Cari orang-orang yang suka seperti itu, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan membuatmu ingat sama Allah. Ketika azan dikumandangkan, dia akan mengatakan, "Mas, sudah azan nih. Yuk kita ke masjid." Bukan teman yang hanya mengingatkan kepada bola. Jangan lupa ya nanti malam jam 3. Itu orang-orang kalau suka bola akan mengingatkan kepada bola, kepada permainan belaka. Allah perintahkan agar kita tidak bersama, tidak mentaati orang-orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa. Jangan mengikuti orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Jangan berteman sama orang yang kalau dikasih tahu, oh menurut anak nggak kayak gitu. Sudah nggak usah ngurusin anak. Yang menurut anak baik, anak amalkan. Agama ini tidak menurut perasaan. Agama ini adalah qala Allah, qala Rasul. Jadi carilah teman yang tidak suka mengikuti hawa nafsunya. Setiap ingin sesuatu, dia beli. Dia menginginkan jabatan, dia kejar. Orangnya ambisius dan orangnya mengikuti hawa nafsu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'ban ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin." Tidaklah 2 ekor serigala yang dikirim ke 2 ekor serigala yang kelaparan yang dikirim ke satu kandang kambing lebih merusak daripada ambisi seseorang kepada harta dan kepada jabatan. Oleh orang kalau memiliki ambisi yang besar terhadap harta dan jabatan, rusak agamanya. Kehormatannya rusak. Makanya kadang-kala antum melihat orang-orang yang terhormat awalnya, ada bupati, ada anggota DPR, ada gubernur, ada menteri, yang mereka orang-orang terhormat, akhir hidupnya di penjara. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan rumahnya. Kenapa? Karena ambisi. Engkau hati-hati. Jangan berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kita perlu memilih. Artinya ketika engkau gak cocok sama dia, ya sudah. Cukup kenal saja. Tapi tidak menjadi sahabat. Nabi SAW mengatakan, La tusahib illa mu'minan.
Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ustaz, anak temannya non muslim Ustaz. Kau teman kenal bisnis apa tapi jangan bersahabat. Jangan. Ini pesan Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau kau mengundang orang ke rumahmu untuk makan, kau lihat orang ini bertakwa tidak? Jangan sampai kedatangan ke rumahmu membawa petaka. Tapi orang yang bertakwa kau undang makan ke rumahmu, insya Allah bawa berkah. Selesai makan dia akan mendoakanmu, mendoakan keluargamu, mendoakan rumah. Orang yang bertakwa. Tapi kalau orang tidak bertakwa, malah membuat rumah tanggamu jadi kacau. Berapa banyak ya lelaki-laki yang sohib-sohibnya datang habis isya, ngobrol terus, main gaple sampai tengah malam. Kadang-kala istrinya nggak diurusin, anaknya nggak diurusin. Tapi kalau orang yang bertakwa datang ke rumahmu mengatakan, ini udah malam nih, fulan punya anak, punya istri, yuk kita pulang. Pulang mereka. Dia akan menghargai engkau. Itu pesan Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan cari teman yang setia, teman yang menemanimu dalam kesedihanmu, teman yang memberikan dukungan kepadamu, yang memberikan nasihat ketika engkau berbuat salah, yang mengkritikmu tatkala engkau terjebak dalam kemaksiatan, yang berusaha mengeluarkanmu dari kumbangan-kumbangan dosa. Cari teman yang seperti itu. Bukan teman yang membiarkan, tapi biasanya kita benci sama teman yang suka mengingatkan kita kepada akhirat. Yang ngomongnya haram ini nggak boleh, aduh kau itu dari tadi ini haram itu haram. Kita benci sama orang kayak gitu. Padahal kayak gini yang bakal menyelamatkan kita kelak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.